Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para ulama, para asatidz, para jamaah ingkang kawula mulyakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abna adama ati' rabbaka tusamma aqila wa la ta'sihi wa tusamma jahila. Rawahu Abu Nu'aim an Abi Hurairah. Abna adama hu anak turune Nabi Adam. Ati ta'ato sapa sira robaka ing pangeran sira. Tusama mongko diarani sapa sira akilan ing wong kang berakal. Abna adamahu anak turune Nabi Adam. Hai manusia, ciri lanang cewek itu. Ati robbaka, taatlah kamu kepada Tuhan. Nah, taat kepada Allah jadi artinya nggih nuruti nglakoni perintah Allah lan nebihi larangan-larangane Allah. Kalau sudah taat kepada Allah tusamma aqilan, maka kamu dinamakan orang yang berakal. Artinya tiang niku kalau menggunakan akalnya, maka semestinya dia akan tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Karena dengan menggunakan akalnya, maka orang itu akhirnya bisa tahu, bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang baik, dan mana yang tidak. Tusama akilan ini aisohi hal akli wa kamilah, tegese akali sehat. Bukan boten kok terus malah berakal, enggak duweni akal, akalnya rusak, boten. Tapi artinya nopo? Tiang niku nek taat dhateng Allah Subhanahu wa taala purun nglampahi napa sing dados perintah Allah, purun nebihi napa sing dados amisane Allah. Maka berarti dianggap orang itu akalnya sehat. Akalnya sehat sehingga bisa apa? Li'annahu bil aqli yazinu al umura wa yumayyizu bainal hasani wal qabih. Karena dengan menggunakan akal itu, maka orang itu akan bisa nimbang-nimbang perkara bising apik, bising elek, tur iso bedakno mana yang baik dan mana yang jelek. Cuma kadang orang itu dikasih Allah akal yang sempurna, tapi kadang gak dijawi akali sehingga boten saged nimbang mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Mila dalam Al-Quran Allah menyampaikan walaqad
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kita dikasih akal ini dalam rangka ketika akal itu digunakan maka kita akan mengetahui. Cuma ketika sebaliknya orang itu tidak mau menggunakan akalnya, maka dia tidak bisa menimbang mana yang baik mana yang jelek. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti jahanam, neraka jahanam akan banyak diisi dari manusia dan jin. Lahum, siapa yang menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna, punya akal, tapi dengan akal yang ada pada dirinya tidak mampu untuk memahami mana yang baik dan mana yang jelek. Begitu juga dikasih penglihatan tidak mampu menggunakan untuk hal-hal yang baik. Walahum adhanun la yasma'una biha, termasuk juga kita dikasih pendengaran. Bisa enggak telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik? Maka orang yang semacam ini ulaika kal an'am, orang-orang yang semacam ini dikasih akal dan tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan penglihatan dan pendengarannya, maka orang ini disamakan seperti hewan, disamakan seperti binatang. Artinya apa yang dilakukan ini akhirnya hanya berdasarkan nafsu, hanya berdasarkan nafsu lah. Melakukan sesuatu hanya berdasarkan nafsu, maka ini sifatnya hewan. Hewan boten akal. Apa yang dilakukan apa sih disenangi ngoten mawon tanpa berpikir ini baik atau jelek. Nah, kita manusia di samping dikasih hawa nafsu, kita ini dikasih akal. Maka disinilah akal kalau kita gunakan, apa yang kita lakukan ini bisa berbeda dengan apa yang dilakukan binatang. Bahum adal, bahkan nek menungso itu rusak, maka apa akan lebih rusak daripada rusaknya binatang. Ulaika humul ghafilun, orang-orang yang semacam ini termasuk orang-orang yang lalai dengan Allah. Begitu juga dengan Nabi juga al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan apa untuk apa yang diperlukan setelah kita meninggal. Yang itu kriterianya orang pintar menurut Kanjeng Nabi niku wong sing iso nahan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ini tidak berpedoman pada baik dan jelek, tapi berpedoman pada senang maupun boten senang. Nah, kalau apa yang kita lakukan itu hanya berdasarkan sing senang atau yang tidak kita senangi, belum tentu yang kita senangi itu baik, belum tentu yang tidak kita senangi itu jelek. Menurut saya kadang kita dikengken terawih asli ini coro nafsu atau kadang apa dia nak tidur-tiduran naoma coro nafsu, tapi nek dicoro akal turun naoma aja tenang sama kok pahala nilai ibadah. Nah, sehingga disitulah kemudian apa, bagaimana kita bisa atau mampu menahan nafsu kita sambil kita melakukan, kita dasarkan pada akal pikiran kita. Lah akal mikir kita ini setelah hidup di dunia ini pasti mati, kemudian nanti setelah mati kita ini dihidupkan kembali. Lah apa yang kita perlukan dalam kehidupan setelah apa? Kehidupan setelah kita mati di dunia ini. Kalau kita mampu melakukan berdasarkan itu, apa yang kita perlukan nanti setelah kita dihidupkan untuk yang kedua kalinya,
kata Rasulullah, termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akal. Nah, ini kami kula panjenengan sedaya, kita tetap berpikir tidak hanya apa yang kita perlukan di dunia ini saja, tapi kita juga berpikir apa yang akan kita perlukan nanti setelah kita dihidupkan untuk yang kedua kali. Manusia itu dihidupkan, dimatikan 2 kali, masing-masing 2 kali. Terus kita niki saderenge napa? Saderenge dilahirno kita niki mati. Mati urip, mati urip. Nah, kehidupan di dunia saat ini adalah kehidupan yang pertama. Setelah ini mati yang kedua. Mati yang ketiga tidak ada. Kemudian kita dihidupkan untuk kehidupan yang kedua. Wa amila lima ba'dal maut, dan melakoni krono perkara sing diperlukan setelah kita mati. Menika dalam kehidupan yang kedua ini. Kalau kita hanya berpikir apa yang kita perlukan saat ini di dunia, maka mungkin nanti kita akan rugi di kehidupan yang kedua. Sehingga kalau ada orang itu kemudian hanya cari dunia saja, yang penting hidup di dunia dinikmati semuanya tanpa berpikir untuk mencari apa yang diperlukan di menika bernama pahala atau kebaikan, maka akhirnya hanya dapat kehidupan dunia saja, tapi kehidupan akhirat boten amsa. Gak mikir delek sangu hidup di kehidupan yang kedua. Maka sebaliknya Rasulullah bersabda, wal ajizu, ada yang awal ahmak, sing bodoh atau orang yang lemah, man ittaba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, wong sing selalu mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia bertaman mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi terhadap rahmatnya Allah. Wong gak tahu mendekat kepada Allah saja kok menjalur rahmatnya Allah. Maka sama saja orang yang bertaman ini mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bila kaki kula panjenengan sedaya terbukti kita niki dikasih akal, kita gunakan akal kita. Akal ketika berpikir nanti akan tahu bahwa dalam kehidupan ini yang terbaik adalah kita akan taat pada Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wala ta'sihi lan ojo maksiat sapa sira ing robaka, faru sama mongko diarani sapa sira jahilan ing wong kang bodoh. Orang yang bermaksiat kepada Allah, maka apa? Menyebabkan atau akhirnya dianggap apa? Layak untuk jadi orang sing dianggap wong sing bodoh. Kalau orang itu selalu maksiat kepada Allah, artinya bodoh, berarti gak ngerti wong budi sing apik sing elek. Wong semestine sing apik taat pada Allah, turut datang Allah, kok malah dia menentang Allah. Berarti dia gak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Maka apa? Layak dia dianggap sebagai orang yang bodoh dengan kemaksiatan yang dilakukan. Karena apa? Dia tidak tahu, karena dengan taat semestinya kalau dia tahu taat itu menimbulkan rahmat keriduan Allah, dan ridhonya Allah nanti yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Maka kalau kita menggunakan akal pikiran kita dan kita tahu itu, maka kita akan taat pada Allah dan tidak mau bermaksiat kepada Allah. Abghadul halali indallahi at-talaq. Abghadul halali utawi luweh dibenci-bencine perkara halal. Indallahi indalem unggule Allah, at-talaqu iku cepu. Rawahu Abu Dawud fi sunani. Dados
lima fihi min qatlil waswas wal ulfa wa tanasul wa iqa'il adawa, karena perceraian ini akhirnya memutus persambungan kekeluargaan, memutus rasa saling mencintai, memutus untuk atanasul, untuk mempunyai keturunan. Soalnya nikah niku diantaranya hikmahe supados bisa mempunyai keturunan, memperbanyak umatnya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi niku nanti akan bangga, tamakahu tamasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, ini kan bahasa ini pengen gak ada singkatnya. Tamakahu nikao tamasalu yo duwe keturunan, duwe anak, fa inni mubahin, karena sesungguhnya saya, kata Rasulullah, mubahin, orang yang bangga bikumul umama kelawan sira kabeh al umama yaumal qiyamah. Nanti kenapa saya menjadi nabi yang bangga umatnya akeh, sing iman yo akeh. Sehingga dalam agama tidak ada batasan. Dibatasi itu kalau memang orang itu tidak mampu merawat mendidik. Nah, yang mampu merawat dan mendidik tidak ada batasnya. Mas tambah jadi wong apik kabeh tambah saya. Ya anak sopo tapi jadi wong alim kabeh itu apik daripada anak loro telu wong jadi apik kabeh. Sehingga permasalahannya itu kembali kepada orang tua. Ketika dia mempunyai, dikaruniai Allah seorang anak, mampu gak dia mendidik dan merawatnya? Nah, kalau mampu, ya silakan. Ya silakan. Yang tak boleh itu kalau apa? Dua anak siji gak iso merawat, dua anak loro kayak dua anak mati. Lah iki sih boten asa. Tapi kalau apa? Dirawat, dididik yang baik sehingga menjadi anak sing waladun sholihin ya ta'ala. Tambah saya. Kemudian juga tolak ini, cerai ini akhirnya menghentikan ini. Ketika cerai akhirnya sakit dia harus cerai. Maka cerai itu adalah sesuatu yang dihalalkan tapi dibenci sama Allah. Sehingga kalau panjenengan sedaya sudah nikah pun angsal ojo gampang-gampang bercerai. Terus pun dicaranya di masalah pernikahan, rumah tangga kadang gak ada masalah, maka bagi diselesaikan. Terus pun kembali gak gampang-gampang bercerai. Yang orang laki-laki gak gampang ucap kata tolak, kata cerai. Soalnya tolak itu, kata tolak itu nek sore niku masih boten semojo, boten diniati niku dadi dulinane niku dadi temenan. Sehingga orang laki-laki nggak boleh digawe guyonan atau sampurang-puringe wong lanang, jangan sampai mengucapkan kata tolak. Karena itu akan jadi Allah aku gak niat pegat. Tapi apa yang diucapkan kalau memang itu tolaknya tolak sore, tolak sing jelas, kata-katanya jelas, artinya jelas, itu maknanya sudah jelas diarahkan untuk perceraian, maka terjadi. Nah ini ampun wong lanang kula panjenengan sedaya apapun gampang-gampang ucap kata tolak atau cerai. Nah wong lanang itu gak ada kesempatan 3 tolak. Kalau masih 1, 2 tolak rojeni, maka bisa balik. Kalau
sudah jadi hubungan suami istri kembali. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya kemudian pengen balik, maka apa? Dia harus melakukan pernikahan baru. Cuma nopo kesempatan tolaknya terus nyambung, artinya nek pun tolak satu berarti mantu nikah itu kembali tetap melanjutkan apa masih ada dua. Kalau kemudian misalkan naudzubillah tolak balik kali balik masih apa tolak project, tapi nek pun telu pintido maka namanya tolak balik. Maka kalau ingin balik itu harus melalui proses kawin, masa iddah, menghabiskan masa iddah, kemudian kudu dikawin wong lanang liya kudu wis ngumpuli, mari dipegat, hari ngono menjalani masa iddah, baru suami yang pertama tadi boleh menikahi kembali. Nah namanya muhalil. Lah tolak arba'atu aqsami. Tolak itu wonten 4 macam hukum. Haram wonten sing haram, wa makruh, wa wajibun, haram, wa makruh, wa wajibun, wa mandub. Nah, sing wajib terus pundi? Contohnya misalnya wonten suami istri datang ten hakim wis padha nopo istilah perselisihan, saling menyalahkan, akhirnya wis didamai wis gak iso kayak gak ada jalan lain. Nah sini wis saling menghujat, saling menjelekkan, atau wis gak kena didamai. Nah maka bisa Pak, ketika sudah tidak ada Pak, upayakan secara maksimal, maka Pak bisa saja wis iki sampai wis gak kena digantung, wis gak kena diterus. Maka bisa menjadi apa? Di situ harus diceraikan. Wa amal makruh idza ba'asa ma'al-qadi tasyaqqaq baina zawjayn. Jadi wis melapor sing ini, wis gak bisa dicari jalan damai, gak bisa disatukan kembali. Maka ketika sudah tidak ada jalan lain, makanya bagaimana tidak menulis dari sulit tukar, dari saling ini. Selanjutnya nikah ditempuh perceraian. Wa amal makruh fa yakun al-hal bainahuma mustaqiman fa yuqallibu bila sabar. Kalau apa-apa sing wedok kalakuan po gak duwe salah, gak duwe apa-apa, faktore wong lanang mungkin apa? Punya punya simpanan lain atau gimana sih, jelas istrinya itu tidak ada masalah apa-apa, mau dicerai. Maka perceraiannya ini bisa hukumnya makruh. Kalau salah kalau apa nih, salah juga ada apa, belum ada apa, nomor itu dituturi. Suami itu kalau mendidik istrinya itu kan pertama bagi nasihati, mari al-hajru, tidak dikumpuli di tempat tidurnya, kemudian baru dipukul dengan pukulan yang satu tidak di wajah dan tidak menyakitkan. Dulu ngono apa-apa juga ngono salah, ngono apa-apa dicerai, maka hukumnya ini makruh. Wa amal haram ada yang hukumnya haram. Fa fi salasi suwarin ahaduma fil haid bila iwadin minna wajah ditalak. Nah ini bukan misal, tidak ada permintaan dari wala su'aluha, tidak ada permintaan perempuan juga tidak mau apa wajah perempuan itu ditalak di ujung. Wasani fiturin jamaah bihi qabla bayanil hamli. Yang kedua contohnya mari
dijimak, mari dikumpuli, mari ngono dipegang. Nah ini tidak boleh menceraikan perempuan yang semacam itu. Wasal itu tidak akan jauh-jauh jatuh yaksi mulahuna. Wong sing suami punya apa? Wong lanang duwe bojo lebih dari satu. Lah wayahe gilir, nek tiyang niku nek duwe bojo luwih saka siji niku kudu digilir. Di istri pertama misalkan bikin 2 hari, istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, mboten asal terus baru sakarepe dhewe. Nah, lah sing mboten asal iki wayah istri pertama digilir, lah wayahe pindah giliran nanggone istri kedua ini ditolak. Pas wayah giliran malah ditolak. Nah iki nggih mboten asal. Wa amal mandubu wa ala takuna al-mar'atu afifatan aw yakhafa aw dahuma ala yuqima hududallah. Jadi malah sunat. Jadi sunat luwe apik dicerai. Wong wedok sing ngendi, wong wedok sing boten afifah. Boten napa boten iso njaga saka perkara sing haram. Atau apa tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah. Walhasil wong wedoke napa boten ngerti hukum sakarepe dhewe. Misalnya wong lanang ngandani misalnya wong wedok gak tau sembahyang, gak tau poso, keluyuran sakarepe dhewe, bojone wis ngandani wis ngene dipancet wae, akhire napa bojone gak kuat. Maka apa? Bisa saja Pak, suami menceraikan istri karena kondisi istri yang semacam itu, maka bisa saja hukum cerainya adalah malah sunat. Dan juga sebagai seorang istri kadang apa? Wis dikandani gak nurut, wis gak nurut sakarepe dhewe, wong bojone kula nurut ambek wong lanang. Lah ana wong wedok terus bisa dikandani ngene gak oleh ngene dikelakoni. Kok ngene malah ninggal. Nah, maka apa hasil perempuan yang apa? Gak nurut bojone, gak ngerti, gak nglakoni hukum-hukum Allah, gak nglakoni kewajiban. Misalnya kok suami ini kepegelen wis dikandani balik-balik pancet wae kok dicerai, maka bisa saja perceraian itu malah sunat. Jadi abwatul cuma secara umum abwatul halal ini gawayan tolak. Perceraian itu apa? Ya boleh, tapi apa? Dibenci sama Allah. Lah umpama ada istri sing nopo boten nurut iki dikandani tugasnya suami memimpin seorang perempuan misalnya kok males sembahyang ya dibimbing caranya dadi wong sing sregep taat ibadah dan seterusnya. Maka disitulah kesabaran suami diuji. Nek sabar nggih kewajiban suami didik istri. Suami yang sabar menghadapi jeleknya tingkah laku istri niku pahalane koyo pahalane Nabi Daud. Pahalanya koyo pahalane Nabi Daud. Nabi Daud niku ada bojo lewat setia wajah duit. Nabi Daud niku asale sugih, anake, bisnisnya banyak, hartanya banyak. Tapi diuji sama Allah, ganti diambil sama Allah. Anaknya diambil, hartanya diambil, sampai kesehatannya diambil, dikai loro. Nah, akhirnya Pak, bojone gak sabar ditinggal wajah loro. Mari kadang wong itu diwoten ngono. Jadi wajah sugih, wajah nopo suami cukup setia. Tapi kadang wajah gak duwe, malah kadang terus. Dan ini kalau orang perempuan itu, kalau seorang istri itu taat pada Allah, ngerti hukum bagaimanapun keadaan suami, insya Allah jadi istri yang setia. Karena apa? Orang perempuan akan tahu bahwa taat pada suami
itu adalah apa? Mencari ridho. Cari delek ridhani Allah, delek ridhani suami. Bagaimana ketika suami diuji oleh Allah, perempuan itu tetap mendampingi, memberi support, membantu, menguatkan hati untuk menghadapi ujian Allah. Nah, maka apa? Dengan begitu suaminya akan ridho, maka Allah juga akan ridho pada perempuan itu. Rawahu Abu Dawud fi sunani. Atani Jibril faqala ya Muhammad. Atani nekani di ingsun Jibril sapa Jibril. Faqala mongko ucap sapa Jibril, ya Muhammad wa Muhammad uripo sapa sira masyita. Ing perkara sita kang karep sapa sira. Faina kamu satu temene sira mayitun iku bakal mati. Wis uripo sakar, tapi kon butuhe bakal mati. Nah, artinya apa? Kita bisa saja Pak, hidup seenaknya sakarpe dhewe nang gone dunya, tapi ilingo kamu itu akan mati. Lah maksudnya mati terus kudu nek mati kok bakal di napa? Mati ada akhirnya, artinya hidup di dunia ini ada akhirnya, dan setelah hidup di dunia ini tidak berakhir di situ, tapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban setelah dihidupkan kembali. Sehingga ketika orang itu masih ingat bahwa dia itu akan mati, maka dia tidak akan melakukan hidup ini sakar hidup. Pasti dia akan berpikir bagaimana jadi wow al-qayyis man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maka dia akan berpikir apa yang akan saya bawa nanti dalam kehidupan yang kedua. Tapi kalau orang itu tidak ingat bahwa hidup di dunia ini pasti ada matinya, ada batas akhirnya, akar memang. Ini malaikat Jibril dawuh ke Kanjeng Nabi, ismasita fa inna kamu sakarmu, terserah kok. Tapi kalau ini urip nang dunia ini kon bakal mati. Nah, kalau kamu hidup seenaknya di dunia, bakal seenaknya dibalas Allah. Nah, maka di sini kemudian apa? Kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, tapi ada batas akhirnya, di mana itu adalah nanti dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan balasannya Allah, in khairan fa khairun. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan yang kebaikan dibalas api. Ya lakono nak dunia ini kelakuan sing api. Tapi nek kebaikan besok itu dibalas dengan kejelekan, ya sakarepku nglakoni. Nah, kabeh iki kan diboten dibalas kejelekan. Pasti dia kebaikan besok itu dibalas kebaikan. Tapi carane ya lakono sing api nang gone dunya. Ismasyita fa'inna kami wa abid masyita masyita wa abid lan ngono sapa sira man wong sita kang karep sapa sira, tapi ini fa'inna kamu kok sak temene sira mufariku iku wong kang misahi masyita. Kamu hidup di dunia ini seneng ambek sapa wae sak karepmu, tapi harus kamu ingat bahwa kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Tapi kamu harus ingat bahwa apa? Suatu ketika mungkin kamu yang mendahulunya atau yang kamu cintai itu yang mendahului kamu. Artinya fa'inaka mufariqu, karena apa? Pasti kamu itu akan berpisah dengan adanya kematian. Maka kita harus ingat, terus ketika Rasulullah sahabat itu mencintai Kanjeng Nabi, sangat mencintai Kanjeng Nabi. Tapi ketika Rasulullah meninggal itu termasuk di antara Sayyidina Umar tak terima Kanjeng Nabi di sebuah meninggal itu gak diterima. Kalau ada orang waktu itu ada orang Rasulullah
sehingga sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulai wonten ketika ada kabar duka itu boten angsal nangis sampai nopo ya, sampai nuwek kelambine nopo nangis nopo, jadi bengok gak terima, seakan-akan tidak menerima takdir Allah, lupa bahwa manusia itu apa akan mati itu tidak menerima. Maka dalam hadis ini malaikat Jibril menyampaikan kepada kanjeng Nabi, ilingno, kamu boleh mencintai siapapun, tapi suatu ketika kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Maka di sanalah kemudian diuji kesabaran dan ketegaran kita. Jangan sampai ketika perpisahan itu terjadi sehingga kita tidak menerima takdir Allah, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, termasuk diantaranya misalkan orang yang kita cintai terus meninggal, sampai nangis bengok-bengok, sampai kadang gulung-gulung, tidak belum mati loh. Nah, ini buat nangsa. Nangis boleh, tapi nangis sing wajar. Gak sampai nangis sing model kados ngoten. Wa mal nasyita maknalan lakonono sapa sira maing perkara sita kang karep sapa sira fa innaka mongko sak temene sira baziyun bihi. Iku bakal dibales bihi kelawan nasyid. Dalam hidup ini ngelakonono apa wae sakarepmu, tapi kamu harus ingat bahwa semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Lah dibalas Allah itu bagaimana? Yo balesane nek apik yo apik, nek balesane kelakuane elek yo elek. Ini hal jazaa'ul ihsan illa ihsan wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Nek balesane kelakuan balesan napa? Balesane elek yo balesan dibales elek. Nglakoni apik dibales apik. Mayyamal su'an yujza bihi. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek nglakoni apik itu hakikatnya sedang melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Wa in asatum falaha, nek nglakoni elek yo balik nang awake dhewe. Napa? Soalnya bakal dibales sesuai dengan amalnya. Tergantung amal elek nopo apik. Terserah kamu melakukan apa yang boleh dunia, tapi ingat bahwa apapun yang kamu lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, kabeh menungso itu kepingin, kalau panjenengan sedaya kepingin oleh balasan sing apik. Lah nek kepingin oleh balasan sing apik, itu seperti carane kita niki nglampahi sing apik. Nglakoni amal kebaikan, nglakoni amal ibadah supaya napa benjing balasane nggih diapik. Dan itu apa? Kita yakini sekecil apapun sampai wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sak cilik-cilik masih lakoni keapian, sak kecil-kecilnya biji zarah, biji sing cuwilik, maka dia tetap nanti akan dibalas oleh Allah. Dan hadis farroja man farroja an muslimin kurbatan farroja Allahu an nabiyya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sapa wong sing iso menghilangkan kesusahannya seorang muslim, saudara sesama muslim susah, dia caranya akhirnya dibantu apa akhirnya jadi hilang kesusahannya, maka Allah akan membalas, menghilangkan kesusahan-kesusahannya nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing iso nutupi eleke seorang saudara muslim, maka dia akan menutupi kejelekannya nanti di hari kiamat. Walhasil semua apa yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah sesuai elek apike napa ingkang kita lampahi. Wa'mal masyita fa'inaka masjidun bi. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ngerti sapa sira anna syarafal mu'min sak temene kemuliaan wong mukmin qiyamuhu
wa izzahu lan kemuliaane keluhurane seorang mukmin istighna'uhu iku ora butune mukmin anin nasi saking manungsa. Rawahul Baihaqi an-Jami. Kemuliaan seorang mukmin itu apa? Di antaranya melalui qiyamul lail, tahajud, sholat malam, bisolatin wa qiraat. Qiyamul lail bisolatin wa qiraati, bi qiraatil Qur'an wa dzikrillah wa ghayriha min a'malil khair. Amalan ini pun dahulu ini termasuk rumah 2 malam 21 malam ganjil di monggo. Itu apa? Kita gunakan kesempatan ini, kita hilangkan kemalasan kita untuk mengisi malam-malam yang ganjil. Kalau bisa di 10 hari terakhir ini gak iso paling sing ganjil-ganjil. Nah, kita apa? Kita hilangkan kemalasan kita untuk mengisi, termasuk diantaranya qiyamul lail ini. Belum sakit misalkan nggak bisa qiyamul lail sendirian di rumah, di monggo masjid As-Salam. Terus setiap malam 21, 23 sampai 29 akan qiyamul lail. Kadang tidak mau mandirian juga dan males. Tapi tidak mau ngangkat itu akhirnya apa? Punya semangat beda. Alhamdulillah takdir juga mengadakan kegiatan seperti itu merupakan nopo kesempatan kami dengan sedaya monggo sami-sami nopo ngisi, nopo menghidupkan malam 10 hari yang terakhir, khususnya malam-malam yang ganjil, termasuk diantaranya supaya sakit dapat bonus menemui malam Lailatul Qadar. Nang kadang wonten nek napa niku mulai posone dari ini, maka nanti Lailatul Qadarnya kemungkinan malam tanggal ini. Wis kita lampahi sedaya mawon. Justru malam nek sakit itu apa? 10 hari yang terakhir ini. Karena Ramadan itu di antara 10 hari yang pertama, kedua, ketiga, yang paling utama di antara 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan itu sing paling apik itu 10 hari yang terakhir. Nah, 10 hari yang terakhir ini lebih difokuskan lagi malam sing ganjil. Pun wis niku mau wis gak terus bari ngono nek mulane tanggal iki Lailatul Qadar tanggal iki lha pisan tok mari ngono wis males. Terus wis kita apa wis minimal paling gak di malam-malam sing ganjil niku 21, 23 dan seterusnya kita isi dengan apa? Sholat, atau mungkin nanti tambah sendiri baca Quran, tahajud dan seterusnya. Nah, niku termasuk diantaranya kemuliaan wong mukmin iso dadi mulya niki nggih diantaranya melalui napa adanya sering qiyamul lail. Istiqomah qiyamul lail. Luwe-luwe pas apa? Bulan Ramadan. Insyaallah kiai dari kiai-kiai sing ulama-ulama sendiri insyaallah gak sampai nopo, gak sampai kemudian gak pernah atau jarang qiyamul lail. Insyaallah kiai-kiai sing benar-benar kiai insyaallah selalu nopo istiqomah atau sering melakukan qiyamul lail. Soalnya nopo tahajud itu malah wajib kanggone Kanjeng Nabi wajib. Atau misalnya malamnya Kanjeng Nabi tidak tahajud dosa. Dan ini termasuk sing diantaranya hukum sing beda. Kanggone Kanjeng Nabi tahajud itu apa wajib, tapi kanggone umat sunat. Nah, perbandingan yang Kanjeng Nabi diwajibno berarti sunate anjurannya luwih kuat. Nah, ketika orang mukmin itu membiasakan diri dengan tahajud atau qiyamul lail, maka Allah akan mengangkat kemuliaannya. Kemudian
Nah, keluhuran orang mukmin itu juga nopo bisa melalui nopo istighna'uhu 'anil nas. Ora butuh, maksudnya ora butuh ini gini, ora butuh temen nggih mboten. Wong kafir manusia itu pasti butuh. Maksudnya apa? Meminimalisir ketergantungan pada orang lain. Orang itu semakin minim ketergantungannya pada orang lain, maka akan semakin dimuliakan oleh Allah. Di nuwun sewu akhirnya tiang itu kemarin tiang mungkin boten angsal jagungan, boten angsal jagungan. Senajan jalur itu boten haram. Kita tuh sahabat nih, boten sahabat jalur terus terus. Jadi kayak kali Nabi sampai akhirnya terus kanjeng Nabi dawuh kalian kumpul ya khairun min yadisu. Nah iso itu apa? Kamu berada di orang apa? Yang memberi bukan yang meminta. Napa malih kangge napa tiyang-tiyang sing kuat yang begawi. Maka apa? Harta yang paling baik itu harta yang kita peroleh dengan tangan kita sendiri. Artinya kerja keras kita sendiri. Nabi Daud itu di amal rajuli biyadi didhawuhi soal jagano bayaran sapa dadi raja. Barang dikandani bahwa harta yang terbaik itu harta yang diperoleh dengan kerja keras tangannya sendiri. Ngantun niku napa? Ngantun cara kuling ngantor, cara sampean iki. Jam kerja dadi raja pun selesai. Boleh kerja piyambak membuka pandai besi, membuka pekerjaan, membuat senjata, membuat baju perang dari besi. Karena mengejar ini hasil tanganku dulu. Makanya apa? Kan di rumah panjenengan sedaya nggih monggo sinten apa kuat kerja. Nah sih pun boten kuat nggih harapannya nggih apa? Misalkan punya anak di tabungannya anak. Jadi kita menyiapkan anak kula panjenengan sedaya ketika apa? Kita mungkin sudah tidak bisa cari uang, tidak bisa kerja dengan sendirinya, mungkin kita apa? Anak kita sudah bisa mampu membantu kita. Rawahul Baihaqi an Jabir, mungkin kami satu terangkan untuk kesempatan menikah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kami mengucapkan permohonan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa ni'mal Allahumma ya muhammil al-ahwal hamil halana wa ala ahlina wa ala awladina wa banadina wa ala kalamina wa bi'amina wa ala ma'ahidina wa ala madarisina wa ala jam'iyatina khususan yang khadra fi al-majlis ila ahsanil hal wa quwwatika ya aziz ya muta'al bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahib ahsanil hal wal maqal akrimna ya Allah bi husnil hal wal ma'al. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.